Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast KJRI Jeddah. Aku tuh sebenarnya Mas sebelum bekerja jadi pramugari, Iya. aku tuh sebenarnya lulusan dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Aku tuh anak sastra Inggris. Instagram Iya. dicantumkan di situ udah websitenya bisa ibaratnya kayak kita sign up atau daftar dulu lah. Iya, gitu. benar. Daftar kan aku daftar untuk pramugari. Gimana kalau misalnya nanti ada passenger yang pingsan? Gimana kita melakukan CPR? Gimana nanti kita di dalam pesawat harus ada api kayak gitu-gitu. Benar. Itu tuh semua ilmu. Itu nggak gampang. Pada saat aku training pun itu tidak gampang. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat keren dari maskapai penerbangan ternama di Arab Saudi. Perkenalkan, ini dia Laila Medina Said. Halo Mas, selamat pagi. Pagi Mbak, apa kabar nih? Baik, gimana Mas kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana selama berada di Arab Saudi? Alhamdulillah selama di Arab Saudi aku seneng banget karena aku kan di sini sudah hampir 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan bersama teman-teman aku juga di penerbangan dan juga banyak pengalaman baru karena kan aku juga sebenarnya baru tinggal di luar negeri. Gitu. Oh gitu. Iya betul. Baru tinggal di luar negeri, Iya. tapi kerja di tempat yang Masya Allah. Masya Allah. Gimana puasa nih? Puasa pertama kan di luar negeri berarti? Betul, puasa pertama, kerja pertama di luar negeri juga. Alhamdulillah. Mbak Laila bisa diperkenalkan nggak kepada penonton Mbak Laila ini latar belakangnya apa sih sebelum kerja di Arab Saudi gitu? Oh gitu, oke. Aku tuh sebenarnya Mas sebelum bekerja jadi pramugari, Iya. aku tuh sebenarnya lulusan dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Aku tuh anak sastra Inggris. Oh Sasin. Sasing, betul. Terkenal dong. Alhamdulillah. Terus pengalaman kerjaku sebelumnya itu aku pernah jadi guru. Guru. Jadi guru bahasa Inggris di sekolah, terus bosen kali ya gitu. Bosen jadi guru, padahal ya guru itu Enak, tapi mungkin aku mencari tantangan ya. Oh, tantangan yang mencari lain. tantangan lain. Akhirnya aku bekerja di bagian marketing di salah satu perusahaan servis pesawat. Akhirnya aku pindah lagi di penerbangan. Salah satu penerbangan swasta di Indonesia. Aku di bagian ground staff-nya, tepatnya di operation. di operation. Lalu aku pindah. Ini jauh banget. Pindah kemana tuh? Pindah jadi reporter. Oh reporter. Jadi reporter. Ya dari guru terus di maskapai, Ya. bagian operation, kemudian jadi reporter. Oke. Jadi reporter. Waktu itu aku jadi reporter dan posisi terakhir pekerjaan aku bekerja di bagian marketing salah satu perusahaan media di Indonesia. Dan setelah itu aku sampai di sini di Flydale gitu. Media ternama dong. Media ternama dong pastinya. Oke. Kemudian kan mbaknya dari apa nih? Jangan mbak lah ya, langsung Laila aja ya. Laila aja boleh. Nah Laila ini kan kerjanya di sebelumnya kan jadi guru, kemudian di bagian operation, kemudian marketing. Terus kenapa sih tiba-tiba mau gitu kerja jauh dari keluarga, terus di luar negeri gitu? Pertimbangannya apa sih dulu? Pertimbangannya, sebenarnya aku tuh udah lama banget Mas, pengen banget jadi pramugari. Oh pengen banget? Pengen banget. Aku tuh sejak awal aku kuliah, Iya. sebenarnya aku tuh udah apply ke beberapa maskapai penerbangan Di Indonesia? di Indonesia maupun luar negeri. Oke. Unfortunately, Oke. sayangnya mungkin aku belum mendapatkan kesempatan itu. Belum mendapatkan kesempatan Belum itu. mendapatkan kesempatan Kenapa itu. sih? Padahal mbaknya kan sangat ini ya, bertalenta. Coba kalau waktu itu aku jadi HRD-nya langsung tanpa tes gitu, langsung terima gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin setiap penerbangan punya requirement-nya masing-masing gitu. Benar-benar. Alhamdulillah akhirnya setelah nunggu lama gitu ya, setelah bertahun-tahun segala, aku juga sambil memproses diri aku, apa yang kurang nih di diri aku harus tambahin apa nih skill aku untuk Iya. jadi pramugari Improvisasi gitu. terus dari tahun ke tahun. Selalu. Akhirnya aku tahu nih ada buka penerbangan gitu ya, maskapai. Itu dari Instagram. Iya, Oke. Instagramnya dari agensi. Agensi, di oke. Ya Indonesia. sekarang informasi itu
udah terbuka lebar. Kalau memang teman-teman itu memang mau bekerja ya, benar-benar tuh sekarang tuh apa Mudah, aja mudah gitu mudah kan. banget, betul. Terus gimana tuh? Abis itu udah, lihat dari, setelah itu udah dapat informasinya, Mm-mm. alhamdulillah aku di email. Oh, di email Di email. sama agensinya. Iya, betul. Terus? Abis itu aku datang, saat datang itu memang langsung ada perwakilan yang datang dari maskapai penerbangan saat aku kerja saat ini. Enak dong. Iya, jadi aku langsung diwawancara sama HRD-nya, sama siapa pramugarinya, Mm-mm. gitu. Jadi saat itu ya udah aku diwawancara, ada beberapa pertanyaan gitu, kenapa mau jadi pramugari, apa yang kamu lakukan kalau misalnya ada ini gitu. Mungkin setelah mereka mempertimbangkan segala macam, alhamdulillah di hari yang sama, abis sholat maghrib, aku inget banget, abis sholat maghrib aku langsung di email dan di WhatsApp aku diterima untuk ke tahapan selanjutnya. Oh, Masya Gitu. Allah. Masya Memang Allah. niatannya sama usahanya nggak Iya, pernah ya mengkhianati hasilnya. betul, Tapi betul. emang benar sampai HRD-nya dateng, wawancara langsung, terus ketemu sama Laila, jadi nggak mengecewakan dong Lailanya. Betul. Nah, tapi emang sepengin itu jadi pramugari itu. Terus setelah jadi pramugari kayak sekarang nih, nyesel nggak sih? Ya enggak dong, kenapa harus nyesel? Itu mimpi aku yang memang udah pengen banget aku wujudkan. Oh gitu. Iya dong, alhamdulillah aku keterima di sini. Dan menurut aku ini kesempatan yang besar. Kesempatan yang besar, peluang yang besar, gitu. Nah, Gitu. kan tadi setelah tahapan selanjutnya tuh, nah bisa pada tahapan pertama tuh yang di-spill sebenarnya apa aja sih Oke. rekrutmennya dari Dari proses maskapai itu sendiri yang nanti biar teman-teman juga pada tahu gitu yang ingin kerja di cabin crew jadi pramugari ke depannya biar mengubah citra Indonesia gitu kan. Pramugari ini kemarin yang welcoming program itu jadi duta bangsa kayak gitu. Kalau waktu yang itu sih pertama kali ya, waktu aku pertama kali ikut itu pastinya grooming. Grooming tuh wajib banget. Gimana ya, kita first impression sama orang kalau kita lihat dia kurang kan kita juga jadinya Iya benar-benar. First impression pasti selalu look gitu. Iya look. Namanya pramugari ya menurut aku adalah first impressionnya look. Lalu selanjutnya kalau memang kita ingin bekerja di pramugari maskapai luar negeri, pastinya bahasa. Oh benar, bahasa. Make sure kita bisa bahasa Inggris. Iya Karena benar-benar. itu benar-benar berguna untuk kita. Mau kita pergi kemanapun, kita kerja apapun, maupun di Indonesia pun, kita kalau memiliki skill yang memang berbahasa, menurut aku itu akan kemana aja masuk. Jadi bagi teman-teman yang memang punya skill bahasa Inggris, jadi udah deh nggak usah ragu-ragu lagi, langsung aja coba gitu kan. Betul, benar. Nah, selain bahasa Inggris, mungkin bahasa yang lain menjadi nilai lebih aja gitu Betul, kan. Tapi betul. dasarnya emang bahasa Inggris Bahasa Inggris. paling dibutuhkan. Terus gimana? Abis itu udah, abis kita requirement yang untuk orang-orang segala macam. Waktu itu aku ingat sih, aku tuh dimintain kayak pendapatnya gitu. Gimana kalau Oke. misalnya kamu jadi pramugari, terus ada passenger misalnya yang minta-minta makanan terus, atau misalnya bagaimana kamu dealing sama passenger yang misalnya mereka kan passenger macam-macam ya. Macam-macam. Macam-macam. Jadi ada banyak pertanyaan di situ. Kalau saat itu sih aku jawabnya ya menurutku kita tetap memberikan yang terbaik aja sama passenger. Karena kan kita kerja di bagian service pelayanan. Iya, Kita memang tetap harus pelayanan senyum. ya. Senyum. Senyum itu modal utama. Semenyebalkan gimana pun passenger tetap senyum. Oh Karena gitu. itu kuncinya. Gitu. Kuncinya. Dan menurut aku nih, aku yang udah aku pelajarin gitu ya. Sebelum kita mau masuk ke maskapai yang kita tuju, pelajarin dulu company-nya seperti apa. Ada apa di sana, terus mereka membutuhkannya seperti apa gitu, perusahaan itu tersebut untuk kita. Misalnya kayak di tempatku, mereka membutuhkannya misalnya, pastilah mereka membutuhkan pramugari harus minimal tingginya berapa. Tingginya berapa, Ya benar. gitu kan. Terus kemampuan bahasa, kita harus, yang tadi aku bilang, kita harus Kemampuan realize bahasa. kalau kita tinggal di luar negeri, gimana caranya kita komunikasi kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris. Terus juga menurutku common sense of our kayak social, kita tuh harus jalan sama orang. Iya, Kita nggak benar. bisa apatis juga, karena kan kita Benar, kerja benar. di service ya gitu. Jadi ibaratnya kalau kata anak sekarang harus peka gitu. Harus peka. Terus kan tadi habis ke tahapan-tahapan selanjutnya, ada nggak sih tahapan yang paling sulit di proses itu? Bisa ini nggak? Tahapan Tahapan paling sulit. sulit atau mendebar-debarkan selain nunggu pengumuman lah ya di last minute.
Tahapan paling Paling sulit, terakhir ya? Apa tuh? tahapan paling sulit buat aku ya pas wawancara. Wawancara aja? Wawancara itu sulit banget, Dengan berapa orang tuh wawancaranya? banyak, Banyak? banyak banget, Oh, banyak banget Mas. Aku itu aja sampai sekarang masih nggak nyangka. Aku bisa sampai di sini tuh aku masih nggak nyangka. kenapa? Kan kemampuannya tinggi nih. Aku juga bersaing dengan orang-orang hebat, gitu kan. Oh. Mereka pasti yang daftar orang-orang hebat, Tapi gitu. alhamdulillahnya di Indonesia itu prosesnya meskipun sama-sama orang hebat semuanya masih orang Indonesia semua atau udah ada asingnya di situ enggak ya? Enggak, kebetulan di Semuanya tempatku orang itu orang Indonesia ya? Indonesia semua waktu itu, agensinya, gitu. Nah, sekarang kan sudah jadi pramugari sesuai cita-cita. Ini apakah karir di pramugari sebagai tahap akhir atau nanti ingin ke sesuatu yang lebih tinggi nggak sih? Atau gimana? Oke, kalau untuk saat ini aku masih enjoy banget sama pekerjaanku sebagai pramugari. Tapi aku juga melihat peluang ke depannya. Aviation tuh dunia yang benar-benar luas buat aku. Luas, luas banget. banget gitu. Kamu mau belajar apapun itu ada di aviation. Iya. Menurutku kalau cuma dibilang jadi pramugari, setelah jadi pramugari kita bisa jadi apapun. Oh gitu. Iya dong. Kita dapat banyak ilmu di pramugari, pelayanan, Iya. keamanan, itu semua kita dapetin. Kita semua dapetin. Medical. Kan orang-orang mungkin mikirnya pramugari apa sih yang dipelajarin? Enggak, di pramugari itu kita mempelajari semua. Kita harus bekerja keras, kita harus mau belajar, kita cari tahu. Iya, 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 iya. Kan banyak tuh biasanya kejadian-kejadian yang dialami penumpang ya. Yang setahu saya itu ada yang meninggal, terus pingsan, ada namanya yang membutuhkan pertolongan kayak gitu-gitu kan emang banyak ya. Tapi emang dari semuanya itu pramugari harus bisa ya melayani gitu kan. Harus banget. Pramugari bukan hanya modal, ya udah from head to toe cantik. Enggak. Kita tuh diberikan knowledge di dalamnya. Makanya kita di training. Itulah fungsinya training. Kita tuh dari luar bagus, baik, Iya. di dalamnya juga sama. Jadi Benar-benar. outside and inside-nya sama-sama bagus. Kayak Sama-sama gitu. bagus kan. Indahnya dunia penerbangan tuh selain ketemu dengan passenger yang macam-macam lah ya, pertukaran budaya dan lain-lain kan nggak semua sikap passenger perilakunya tuh sama ya, sama-sama kayak lain. Tapi by the way, sebagai aku nih pribadi itu takut banget dengan ketinggian, apalagi penerbangan. Apalagi nih ya, Jakarta, Jeddah, terus kemana deh, pokoknya apalagi yang daerah-daerah turbulence itu aku biasanya di situ tuh nangis mau doa gitu kan. Apalagi di atasnya itu kan di pertengahan tuh Sri Lanka ya. Di situ kan biasanya turbulence. Terus biasanya atau menjelang akhir tahun Desember kan cuaca buruk gitu kan. Sebenarnya aku tuh bingung gitu dengan diri aku sendiri, apa memang takut dengan ketinggian, takut dengan penerbangan atau kayak gimana gitu. Nah, menurut Laila nih, ada tips nggak sih biar nggak takut penerbangan? Karena aku lihat tiap ada turbulence dan lain-lain tuh kayak pramugari tuh tenang banget. Apa emang udah di setting seperti itu harus tenang dan lain-lain? Tapi aku tetap takut gitu. Bahkan Jakarta Jeddah yang 9 sampai 10 jam tuh aku nggak tidur. Beneran? Beneran nggak tidur. Ya udah diam aja. Iya. Ya Allah. Oke, Takut. oke. Kalau aku sih gimana ya? Ngomongin turbulence itu, ya itu balik lagi ya Mas. Iya. Kenapa akhirnya kalau misalnya ngeliat, kok pramugari nggak ada takut-takutnya sama turbulence segala macam. Sebenarnya kita tuh sudah dikasih tahu, ibarat kita udah di training. Turbulence tuh apa sih? Jenis-jenis turbulence tuh apa gitu. Oh iya benar Gitu. benar. Sebagai penumpang yang naik pesawat misalnya gitu, dengar ada inilah, makanya aku pengen menegaskan juga, kita kalau naik pesawat sebagai passenger ya, Iya. memposisikan diriku sebagai passenger, kita harus dengerin ada sign, misalnya seat belt sign on, seat belt sign off. Oh iya tuh. Itu ada maksudnya. Terus misalnya tiba-tiba ada announcement turbulence pakai seat beltnya. Iya. Itu untuk siapa? Untuk keamanan passenger juga, safety kalian juga. Kalau misalnya ditanya gimana cara mengatasinya, kalau aku sih selalu bilang ya berdoa, gak ada lagi. Iya sih Dan ya. selalu dengerin aja. Oh, nih bentar, tadi ada announcement, misalnya turbulence. Ya udah, berarti kan kita harus disuruh pakai seatbelt. Kalau misalnya ada ini, dengerin instruksinya aja yang ada di announcement sebagai passenger. Dan kita sebagai passenger juga harus aware sama safety kita, gitu. Oh iya benar-benar. Nah, kan meskipun ada pengumuman tuh dimanapun, yang paling
maksudnya yang paling bikin kesel ya, Ana sendiri itu adalah passenger yang suka main HP atau nggak matiin handphone. Itu tuh kesel banget gitu. Gimana sih pramugari tuh mau ngingetin itu tuh kepada passenger tuh, kesel juga nggak sih atau gimana gitu? Kalau ditanya eh nggak kesel sih, cuman lebih ke arah kita harus lebih asertif kali ya komunikasinya sama passenger. Kita kasih tahu secara baik-baik bahwa di dalam pesawat kita tuh begini, 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 ada aturannya. Iya, Gitu. jangan sampai kesalahan satu orang menyebabkan semuanya kena Iya, gitu kan. betul. Jadi kalau misalnya aku selalu berkomunikasi sama passenger baik-baik. Maksudnya ini udah ada tandanya, ini udah ada ininya, ini udah ada ininya. Jadi kita memang arahin aja. Ini nggak bisa harus pakai seat belt. Ini udah mau landing, udah mau misalnya ini turbulence, ini udah mau masuk ihram zone. Kita jelasin. Tadi udah dimainkan announcement-nya. Kita memang harus sabar, kuncinya di situ. Nggak ada lagi sabar. Gitu. Nah, bagi teman-teman, inilah cerita kita kali ini bersama Laila Mediana Said tentang apa ya, pramugari lah, kerjanya di pramugari. Menarik sekali ceritanya. Nah, bagi teman-teman dimanapun yang ingin jadi pramugari atau mau jadi apapun itu, kejar mimpi, jangan pernah menyerah. Belajar dari Mbak Laila Medina Said bahwa mimpi itu memang harus diperjuangkan kan, nggak hanya sekali terus Nyerah. berhasil nyerah, nggak, tapi memang harus selalu diperjuangkan. Betul. Kayak gitu. Oke. Ada ucapan terakhir nggak dari Mbak Laila Medina Said kepada teman-teman yang ngedengarkan nih? Kalau menurut aku sama yang tadi udah Mas juga bilang, Iya. jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi kita. Percaya sama diri sendiri, Iya. selalu improvisasi dengan diri kita. Kenali diri kita dan jangan takut untuk meraih mimpi kalian. Keren banget gitu. Terima kasih ya udah bergabung dan menjadi narasumber di podcast KJRI Jeddah. Kayak gitu, Sama-sama. Mbak Laila. Oke. Yang terakhir, jangan pernah menyerah, kejar selalu mimpinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.